Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend, tapi ternyata pengendalinya mulai akumulasi kembali di harga bawah. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham RAM yang jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kembali turun 1% lebih ke harga 314. Bisa kita lihat di grafik secara teknikal RAM masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah, tapi dalam satu minggu terakhir ini mulai sideways dan mencoba untuk bertahan di support di harga 300. Bisa kita lihat beberapa kali mengetes 300, RAM masih bisa bertahan dan rebound, tapi secara berhasil rebound selalu tertahan di resisten di 340. Sedangkan untuk resisten minor saat ini ada di sekitar 320. Jadi secara teknikal memang saat ini RAM masih belum oke. Dan jika kita lihat di broker summary, asing masih terus keluar, dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi pada penurunan hari Jumat kemarin. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham RAM memang harus hati-hati. Tapi jika kita lihat kalau pemberitaan dengan judul Komod RAM koleksi lagi 1,65 juta saham di harga atas. Dan jika kita lihat di sini akumulasi komisaris utama sekaligus pengendali yaitu Bapak Ram itu di sekitar harga 308 sampai 330 yang dilakukan pada transaksi tanggal 23 sampai tanggal 27 Desember ini. Sebelumnya juga dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Bapak Ram juga masih membeli di sekitar harga 310 sampai 320. Jadi akumulasinya lumayan tinggi di sekitar resisten 320 sampai 340. Pada saat ini harga RAM masih berada di bawah 320. Jadi pengendalinya masih optimis untuk entry di harga atas, tapi secara teknikal masih beresiko apabila kita ikutan entry di harga atas saat ini. Karena secara teknikal ini masih belum layak untuk dibeli dan terpantau belum ada akumulasi. Tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy karena menganggap saat ini pengendalinya masih berani akumulasi di sekitar target harga ini, teman-teman bisa coba tunggu kembali di sekitar harga 300 untuk entry-nya. Atau mau lebih aman adalah tunggu RAM minimal berhasil naik di atas 340 baru ikut entry. Kenapa berhasil naik di atas 340? Maka ada potensi mulai terbentuk high low untuk jangka pendeknya dengan target kenaikan di sekitar garis EMA 50 sampai 380. Jadi ada potensi apabila berhasil break 340, targetnya ada di sekitar 376 sampai 380. Jadi bisa coba spekulatif buy di sekitar 300-an, di sekitar 310 sampai 300, harga 300 atau lebih oke tunggu berhasil break 340 baru ikutan buy on breakout. Tapi ingat, walaupun berhasil break 340 pun secara teknikal ini masih belum oke selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi pertimbangannya trading jangka pendek atau swing apabila memang berhasil break 340. Sekarang kita coba lihat saham film. Saham film secara teknikal lebih oke daripada saham RAM. Bisa kita lihat minimal saat ini saham film sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi dalam 2 minggu ini memang film ternyata masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 di 3.800 sampai 3.850. Beberapa kali mencoba break masih gagal dan saat ini bisa kita lihat masih kuat berada di atas support EMA 50 di 3.610. Dan secara teknikal ini masih oke, masih terbentuk high low. Menarik apabila film berhasil break garis EMA 150 karena apabila berhasil break film akan mulai uptrend dengan target terdekat di 4.000. Dan jika kita lihat untuk film bisa kita perhatikan ini kenaikan 3% lebih ini terpantau asing masih terus masuk dan di broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar garis EMA 50 misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang ingin coba entry untuk saat ini karena belum terkonfirmasi break garis EMA 150 adalah tunggu break untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support. Jadi masih menarik untuk masukkan kuasis untuk buy on breakout atau buy on support selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Selanjutnya SMA bisa kita lihat sebelumnya secara teknikal ini mulai uptrend setelah berhasil break kurang garis EMA, sempat naik sangat tinggi mendekati harga 200, ternyata gagal mencapai atau gagal break. SMA saat ini mulai melemah, jadi 2 minggu terakhir ini mulai melemah dan saat ini mendekati zona 145 sampai 150. Jadi mendekati garis EMA 50 yang saat ini masih berupa daerah support untuk saham SMA. Dan jika kita perhatikan untuk SMA pada perdagangan hari Jumat, asing terus keluar dalam beberapa minggu terakhir.
dan penurunan 4% lebih ini juga nih terpantau masih ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi, SMA saya lihat dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi udah kembali melemah ke zona 145 sampai 150. Apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya masih bisa coba pantau di sekitar zona ini. Apabila masih bisa bertahan dari bawah, misalnya masih menarik untuk entry, untuk swing dengan target jangka pendek di 160 sampai 165 untuk target swingnya. Apabila memang masih bisa bertahan di zona ini. Tapi jika terpantau minggu depan masih lanjut turun di bawah zona ini, sebaiknya entry karena potensi untuk mulai patah tren dan downtrend masih sangat besar. Apalagi terpantau setelah turun di bawah zona ini, terpantau masih ada distribusi besar atau distribusi lanjutan. Sehingga sebaiknya jangan entry apabila tembus zona ini plus masih ada distribusi. Selanjutnya saya coba analisa saham Medco. Medco jika kita perhatikan secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan dalam 1 minggu terakhir ini berhasil bertahan dari rebound dari 1050. Tapi saat ini mencoba untuk break 1100, ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi masih mencoba untuk break. Jadi menurut saya bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila memang berhasil break 1100. Tapi jika kita lihat di broker summary pada kenaikan hari Jumat kemarin, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini asing terpantau sudah mulai masuk, tapi kenaikan 1% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi Medco memang masih bisa coba dipantau, tapi lebih oke adalah buy on breakout karena apabila berhasil break ada potensi sudah mulai terbentuk high low untuk saat ini dengan target take profit jangka pendek di 1150 sampai garis EMA 50 di 1160. Atau hold satu selama 1100 tidak tembus dengan target hijau di 1200 sampai garis EMA 150 di sekitar 1235 untuk target swingnya. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata Medco masih gagal break 1100. Karena apabila masih gagal break masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1050 sampai harga 1000. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.